Shalom warga kerajaan. Rejoice for the Lord has risen indeed. Bagaimana orang tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita? Saya sampaikan minggu yang lalu, dia melenyapkan kedukaan. Dia melenyapkan kebimbangan, keraguan-raguan, dan juga ketakutan. Tapi hari ini saya mau berbicara apalagi yang dikerjakan Yesus setelah dia bangkit. Pertama-tama dia menunjukkan kepada murid-muridnya, tunggu aku di Galilea. Semua murid menunggu Yesus. Tetapi menunggu itu tidak mudah ternyata, ya. Dan Petrus berkata, aku menangkap ikan. Just to kill the time, maybe. Dan Tuhan menunjukkan mereka sudah jadi rasul, sudah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Bahkan mengabarkan tentang Kristus dan sudah mengalami ketemu Kristus yang hidup. Ya, apa yang terjadi saudaraku? Mereka yaitu gagal faham. Untuk apa mereka ke Galilea? To meet the Lord. Untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus kedua. Kebangkitan ini artinya kita menantikan kedatangannya. Ya, karena kita nanti akan merayakan kenaikannya ke sorga, pencurahan Roh Kudus, dan menunggu kedatangannya. Tetapi yang luar biasa di sini, banyak orang bunuh diri. Why? Shame and guilt. Shame itu malu, dan kedua rasa bersalah. Kita tahu bahwa dua hal ini tidak bisa diselesaikan dengan ilmu apapun, maaf. Tapi yang hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia itu ditelanjangi sama sekali. Dan salibnya itu bukan di dalam kota atau tempat tertutup. Semua orang yang jarang sekali orang dihukum mati secara terbuka. Ada terjadi Timur Tengah yang pancung kepala dan sebagainya, rajam batu. Tapi ini betul-betul ditelanjangi. Tujuannya apa? Memberikan efek takut kepada orang yang melihatnya. Dan saudaraku, Yesus sudah tanggung itu buat saudara dan saya. Shame. Perhatikan orang yang dikuasai oleh ketakutan. Mereka menundukkan kepalanya. Mereka takut seperti budak. Salah satu nama Tuhan yang diperkenalkan oleh King David adalah He is the lifter of my head. Karena itu segala rasa malu karena bersalah. Dan juga guilty feeling. Banyak orang kenapa membunuh diri, benci pada dirinya sendiri. Ya, ada rasa bersalah. Rasa bersalah tidak bisa dihilangkan dengan apapun. Apalagi cuma dengan obat penenang dan sebagainya. Yang bisa adalah perjumpaan dengan Kristus. Kristus bertanya kepada Simon yang nyangkal dia 3 kali. Yang sumpah tidak kenal dengan dia. Dia tanya, Simon Baryona, Simon anak Yunus, apa engkau mengasihi aku? Ditanya 3 kali saudara. Jadi confession itu penting sekali. He is the high priest of our confession. Dia imam besar pengakuan kita. Ya, karena itu jangan mengaku yang salah. Mengaku karena korbannya dan kebangkitannya, kita menerima hidup yang kekal. Amin. Kita menerima hidupnya Allah sendiri. Zoe, aionion zoe. Ya, hidupnya Allah yang kekal, saudaraku. Bahkan kematian pun tidak lagi menakutkan seperti dulu. Dia tanya 3 kali. Dan Simon make a confession. Lord, you know everything. I love you, Lord. Aku mengasihi engkau. Cuma aku terbatas. Aku tidak bisa agapao. Mengasihi engkau dengan agape, sebab itu hanya dari engkau. Ya, firman Allah berkata bukan kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. God doesn't has love, He is love, God is love. Dan dia mengaku 3 kali. Dan Tuhan angkat dia menjadi pemimpin yang hebat. Bahkan saudaraku, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Simon Peter, dia bukan lagi Simon, anak Yunus, tapi dia adalah Petrus, hamba Tuhan, Kefas, batu yang dipakai oleh Tuhan is a living stone. Karena itu yang mendengarkan yang mungkin ada rasa bersalah, jangan cari kompensasi apapun. Datang pada Kristus dan darahnya akan menyucikan kita dari segala malu dan rasa bersalah. Tuhan berkati Anda semua. Amin.
Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC, cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet, dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang. Memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher, mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Untuk memasuki ruang ibadah, pintu diarahkan satu arah. Pintu masuk lewat pintu A, kemudian pintu B. Pintu keluar adalah pintu C. Apabila Bapak Ibu ke toilet, dapat keluar melalui pintu C dan masuk kembali melalui pintu B. Tidak diperkenankan keluar melalui pintu B dan masuk melalui pintu C. Apabila Bapak Ibu masih berada di area Community Hall, Bapak Ibu dapat keluar juga melalui pintu A, sesuai arah yang ditentukan. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Prokes diutamakan. Kita saling jaga. Kita saling jaga. Ayo ibadah onsite. Siap. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk
impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Woo! Nothing is impossible. Yeah, on. Nothing is impossible. Yeah. Not godly what but I see. Not godly what but I feel. Yeah. Deep down I know that you here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sekali lagi ya. Hey. Ayo. Not gonna leave what but I see. Yes, you Lord. Not gonna leave what but I feel. Deep down I know that you here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. Yeah. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Hey! Woo! Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kamu keren banget. Keren, keren.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing, oh, all the saints and all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, for from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day. Night and day, let incense arise. Oh, Jesus. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Yes, you are worthy. Worthy of it all.
night and day. You are worthy of it all. Thank you, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Thank you, Lord. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Ya, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji Tuhan. Baiklah, mari kita buka hati sama-sama untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Mari kita berdoa ya. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan lagi kami bisa beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama kami di tempat kami beribadah dimanapun Tuhan. Dan karena itulah kami mau menaruh hormat yang sangat tinggi dan menaruh kasih kami kepadamu Tuhan. Syukur kami kepadamu bahwa Engkau yang sudah memelihara kami dan terus menuntun kami, mengawal, menjaga kami untuk kami menggenapi rencanamu dalam kehidupan kami. Dan kami sangat rela hati, sangat bersuka cita ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di jalan-Mu Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, dan kami jadi seperti yang Engkau maksudkan dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Sebab itu bicara Tuhan, bicara, kami sangat haus mengizinkan Kau bicara dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, shalom. Tema minggu ini adalah Christ-like attitude, ya, atau sikap yang sesuai sikap Kristus lah gitu ya. Sikap Kristus. Jadi inilah judul dari pelajaran kita sekarang. Kenapa kita belajar sikap Kristus? Karena waktu kita bicara attitude atau sikap, ada banyak sikap yang dimengerti oleh kebanyakan orang. Ada yang bilang sikap positif, sikap yang benar. Oke, baiklah. Sikap positif bisa juga sikap Kristus, sikap yang benar juga bisa adalah sikap Kristus. Makanya kita pernah belajar, kita bukan orang yang berpikir positif, tapi berpikir firman. Karena berpikir positif tidak selalu berdasarkan firman. Nah, gitu maksudnya. Jadi yang kita belajar sekarang adalah sikap Kristus. Kenapa kita belajar tentang sikap atau attitude? Sikap atau attitude adalah segalanya. Jadi ini akan menentukan respon atau tindakan kita selanjutnya. Secara sederhana waktu saya merenungkan kebenaran ini, saya langsung ingat. Analogi yang paling sederhana adalah waktu kita setir mobil. Sikap ada di mana? Sikap ada di setir. Terus tindakan ada di mana? Tindakan ada di gas atau rem. Sikap ada di setir. Waktu kita mengarahkan setir, belum tentu mobil sudah jalan. Mobil belum tentu jalan. Mobil hanya jalan waktu kita injak apa? Injak gas. Nah, baru mobil jalan. Cuman jalannya kemana ditentukan oleh setir kemana kita arahkan. Nah, itulah sikap. Sikap akan menentukan ke arah mana kita akan melangkah. Makanya saya mau supaya mudah menunjukkan kepada kita semua ada 5 kekuatan sikap. Yang pertama, yaitu tadi, sikap menentukan respon dan arah hidup. Dia ibarat setir. Jadi kita tinggal belokkan kemana, baru waktu kita injak gas, arah mobil akan mengikuti setir di mana kita arahkan. Itulah kekuatan sikap. Sikap yang akan menentukan respon kita. Kita harus mengakui bahwa dalam kehidupan ini,
kita harus berespon. Nah, gitu ya. Kita harus berespon. Jadi ada banyak respon dari banyak situasi, dari banyak keputusan, dari banyak pertimbangan. Nah, eksekusinya itu ditindakkan. Nah, tindakan itu ditentukan oleh sikap kita. Semua respon kita, semua keputusan kita selalu ditentukan oleh sikap kita terhadap hal yang ingin kita lakukan, ya. Jadi itulah kekuatan yang pertama kenapa sikap penting. Sikap menentukan arah dan respon, arah hidup dan respon-respon kita. Yang kedua, sikap adalah jalan masuk dari apa yang akan kita peroleh. Kalau sikap kita baik, benar, maka yang kita peroleh adalah hal yang sama dalam konflik. Kalau kita punya sikap yang benar, misalnya mau mengampuni, maka yang kita peroleh adalah minim perselisihan. Karena kita sudah mengambil sikap untuk misalnya nggak mau ribut. Nah, sudah itu ya. Saya mau ngambil sikap nggak mau ribut. Saya mau ngambil sikap untuk mengampuni. Nah, kita belum bertindak, tapi sikap kita udah benar. Waktu kita mengambil tindakan, maka hasil dari yang kita putuskan untuk kita bertindak akan berbanding lurus dengan sikap yang kita sudah tentukan dalam diri kita. Kalau kita tidak mau ribut, maka minim perselisihan, minim konflik. Maka sikap adalah jalan masuk dari apa yang akan kita peroleh. Tapi kalau kita sikapnya adalah, saya nggak terima, saya harus lawan, saya harus ketemu, saya mau lu jual gua beli. Nah gitu. Maka yang kita akan peroleh sudah bisa ketebak ya. Pasti situasi yang jauh dari damai, dari tenang ya. Sikap yang akan kita peroleh lebih dekat pada perselisihan. Sebab lu jual gua beli. Nah gitu. Jadi sikap adalah jalan masuk untuk apapun yang akan kita peroleh gitu ya. Maka itulah yang akan kita pelajari sekarang. Kiblatnya pasti Kristus. Yang ketiga, kekuatan sikap adalah menolong kita mendengar Tuhan. Kalau sikap kita adalah kelembutan, ketaatan, percaya pada Tuhan, maka waktu kita mendengar Tuhan, kita akan mudah untuk mendengar Tuhan. Kenapa? Karena hati kita buka, ya. Sikapnya udah benar, ya. Kita ndak yang begini. Tuhan pasti ngomongnya itu aja. Nah, gitu ya. Dan sudah sering saya dengar perkataan itu. Pasti ayatnya begitu, gitu ya. Sulit kita mendengar Tuhan bicara. Tapi kalau kita melembutkan hati, membuka hati, sikap seperti ini akan tolong kita untuk bisa mendengar Tuhan dengan jernih, dengan clear, dengan jelas. Karena waktu kita mau dengar Tuhan, sikapnya sudah benar. Nah, itulah kekuatan sikap. Yang berikutnya, yang keempat, sikap memberi energi untuk taat. Karena sikapnya udah benar, maka tidak sulit untuk taat, gitu ya. Sebaliknya, kalau orang sikapnya gak benar, dia sudah a priori, sudah gak percaya sebelum melangkah, sudah berasumsi negatif, maka ya pasti sulit untuk taat, gitu ya. Kebijakan apapun yang diambil tapi kita sudah nggak percaya duluan, sudah skeptis duluan. Nah, belum ambil keputusan tapi sudah skeptis, sudah nggak percaya, sudah a priori. Pasti akan jelas tindakannya apa. Ya lebih nggak taat karena sudah skeptis. Tapi kalau sikapnya sudah membuka diri, belajar untuk percaya, mau mendukung misalnya, maka tidak sulit untuk taat. Jadi sikap memberi energi untuk taat. Kekuatan yang kelima, sikap itu seperti kita bilang tadi, kita bahas tadi, meminimalisir konflik. Sebab kalau kita menentukan sikap, misalnya kita mau, firman Tuhan bilang sedapat-dapatnya bila itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian, dan kita pegang itu firman bahwa saya mau hidup dalam perdamaian, berarti waktu kita mau menyelesaikan masalah, relatif kita bisa selesaikan karena sikapnya sudah benar gitu ya. Tapi kalau sebaliknya sikapnya, kita merasa nggak terima, nggak puas gitu ya, kita dikuasai oleh kemarahan, sikap yang seperti itu pasti langsung bisa ketebak ya, konflik tidak akan meredah, tidak akan diminimalisir, justru akan semakin besar. Nah itulah kekuatan sikap.
Itulah yang perlu kita bicarakan sekarang. Kenapa? Minggu lalu kita belajar untuk kita teruslah berjalan dalam iman, dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam firman Tuhan. Nah, dengan kita berjalan dalam iman dan firman, dalam ketaatan, maka itu akan menolong kita dalam perjalanan kita. Karena kita sudah mengambil sikap yang benar waktu kita mau berjalan. Mari kita lihat Matius pasal 16 ayat 13. Sikap Yesus. Karena kalau kita bicara sikap sekali lagi, pasti kita harus membicarakan sikapnya Yesus sebagai teladan kita ya. Dan saya juga tidak mau kita sedang membahas tentang pengembangan kepribadian. Oh, kalau khotbah attitude, khotbah sikap itu khotbah pengembangan diri gitu ya. Pengembangan kepribadian gitu ya. People development gitu ya. Empowerment, tidak sekedar empowerment atau pengembangan pribadi atau pengembangan diri. Kita bicara soal karakter Kristus sekarang ya, sikap Kristus, Christ-like attitude. Ayat 13 bilang begini, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, lihat ya, dia tanya ini, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Nah lihat, jadi Yesus tanya kan, kepada mereka kan, kepada murid-murid, berarti bukan cuma 1-2 murid, kepada murid-murid. Dan sebanyak itu murid yang Yesus tanyakan, sebanyak itu pendapat mereka sesuai referensi masing-masing gitu ya. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, Yeremia, para nabi dan seterusnya. Beda pandangan tentang Yesus. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dan tadi kan Yesus tanya, apa kata orang? Ya, Yesus bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Wah banyak. Sekarang Yesus tanya, kalau kamu sendiri, karena ini muridnya, dia tanya, siapakah aku ini? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, waktu Yesus lihat bahwa Petrus memiliki pandangan yang benar tentang dia, maka ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Lihat itu, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lihat, rupanya Yesus mau memastikan dulu pemahaman pengenalan murid-muridnya tentang dirinya, karena itu akan menentukan sikap mereka. Nah, setelah Petrus menyampaikan pemahamannya, pengenalannya, pandangannya tentang Yesus, di mana pandangannya itu benar, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Petrus, maka Tuhan Yesus kemudian kasih tahu sama Petrus bagaimana bersikap benar sebagai warga yang memegang kunci kerajaan sorga. Sikapnya itu apa? Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini sikap bahwa kepada kita diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk memutuskan sesuatu di mana apa yang kita putuskan direstui oleh sorga. Dan karena Petrus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka Yesus kemudian kasih tahu sikap apa yang penting yang harus diambil oleh Petrus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu sikap. Itu adalah keyakinan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Itu sebuah keyakinan. Apa yang kau lepaskan itu keyakinan. Belum terjadi apa-apa, tapi Tuhan sudah kasih tahu sama Petrus untuk memiliki sikap itu untuk menghadapi segala situasi. Namun,
sikap yang benar ini harus dimulai dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Makanya Yesus memastikan dulu, menurut kamu siapa aku ini? Dan rupanya Petrus lulus karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Pelajarannya adalah begini, tentunya kita tidak akan bisa memiliki sikap yang benar kalau kita belum kenal Tuhan dengan benar. Karena sikap yang akan kita ambil adalah sikap Kristus, Christ-like attitude. Bukan sikap orang bijak, bukan sikap orang pintar, bukan sikap tokoh inspiratif, bukan. Sikap Kristus, teladan kita, Tuhan kita. Nah, kita tidak akan bisa memiliki sikap Kristus kalau kita tidak cukup kenal Kristus dengan baik. Nah, setelah Petrus kenal Kristus dengan baik, dan Yesus tahu Petrus kenal dia dengan baik, maka Tuhan Yesus menyatakan apa yang harus dilakukan atau sikap apa yang harus dimiliki oleh Petrus, ya, bahwa dia harus punya keyakinan untuk bertindak karena sorga pasti itu setuju. Nah, gitu, soal dikasih Tuhan. Sikap Kristus berbeda dengan sikap positif seperti saya bilang tadi. Sikap Kristus menyatu dengan perkataannya. Bukan cuma sekedar perkataan positif, pikiran positif. Enggak, kita tidak bicara itu. Attitude yang kita bicarakan sekarang adalah sikap Kristus yang menyatu dengan perkataannya. Katakan, sikap Kristus menyatu dengan perkataannya. 2, 3, sikap Kristus menyatu dengan perkataannya. Artinya, kalau kita mau punya sikap Kristus, kita punya perkataannya. Sikap yang benar dalam kerajaan sorga diukur oleh firman dan perkataan Tuhan. Itu sikap yang benar dalam kerajaan sorga. Sebab sikap yang benar bagi dunia berbeda. Lagi ya, sikap yang benar bagi dunia berbeda dengan sikap Kristus. Karena sikap Kristus itu diukur oleh firman dan perkataan Tuhan. Karena sikap Kristus itu menyatu dengan perkataannya. Hidup itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Seperti roda pedati. Oh, itu perkataan bijak, perkataan yang inspiratif. Tapi apakah itu perkataan Kristus atau sikap Kristus? Enggak. Kalau sikap Kristus adalah semakin naik dan tidak turun jadi kepala bukan ekor. Jadi kalaupun mengalami situasi yang kelihatannya turun, sebenarnya trennya sedang menaik. Bukan kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah seperti roda pedati. Itu sikap dunia, sikap yang benar menurut dunia. Nah, tapi sikap yang benar menurut kerajaan sorga, dengar loh ya, beda kita ini. Kita harus memiliki sikap yang benar menurut kerajaan sorga, bukan menurut dunia. Nah, kalau menurut kerajaan sorga, parameternya apa? Dia harus diukur oleh firman dan perkataan Tuhan, karena sikap Kristus menyatu dengan perkataannya atau firmannya. Dengan kata lain, kita tidak mungkin memiliki sikap Kristus kalau tidak punya firman, tidak punya perkataan firman, gitu ya. Mari kita lihat beberapa contoh tentang sikap Kristus, Christ-like attitude. Misalnya, terhadap kekurangan, tercatat di Matius 14 ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa, saya tambahin ya, masing-masing. Oh gitu ya. Tetapi, nah ini attitude. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, ini Christ-like attitude. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Wah. Kenapa? Yesus mengasihi orang-orang yang mengikuti perjalanan pengajarannya Yesus. Jelas murid-muridnya dalam kekurangan. Tidak punya roti yang banyak untuk dikasih makan. Tapi Yesus punya sikap yang benar. Sikap yang benar apa? Kamu yang harus kasih makan. Kenapa? Karena mungkin mereka disuruh pulang. Itu sudah sikap. Belum tindakan, belum. Baru sikap, baru setir mau diarahkan kemana. Suruh pulang atau enggak. Tinggal nanti gasnya akan ngikuti sikap kita. Gitu. Jadi, Yesus bilang enggak. Kamu kasih makan. Nah, kita ikuti terus pembacaannya ya. Ayat 17. Jawab mereka. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dengan kata lain, mana cukup? Lihat sikap Yesus, ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. 19.
Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, orang banyak itu ya, 5.000 laki-laki. Nah, ini ya, ini kan cerita epik kan. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Dulu pernah saya singgung ini pengajaran. Yesus tidak minta berkat. Lihat itu hanya, dia apa? Mengucap berkat. Itu sikap. Lagi enggak punya. Yesus bahkan tidak minta. Dia mengucap berkat. Dia menengadah ke langit. Lalu dia mulai memecah-mecahkan. Itu tindakan iman. Nah, mulai dia bertindak kan. Mulai injak gas nih. Dan waktu dia mulai memecahkan roti, memberikan kepada murid-muridnya. Mereka bagi-bagi kepada orang banyak. Ayat 20 bilang apa? Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Nah, coba lihat itu. Soal dikasih Tuhan. Yesus memiliki sikap yang benar. Dia menengadah ke langit, itu sikap. Dan dia mengucap berkat. Oleh sebab itu, mari teladani sikap Yesus ini terhadap kekurangan. Saudara punya kekurangan apa hari ini? Yesus bilang, bawalah kemari kepadaku. Oke? Bawa kepada Tuhan. Tapi apa harus kita lakukan? Yesus menengadah ke langit. Artinya apa sih? Datang pada Tuhan, menengadah ke langit, berbalik pada Tuhan. Dan mengucap berkat pada kekuranganmu itu. Apa kekurangan dalam peristiwa ini? 5 roti 2 ikan. Itu kurang. Sebab yang dikasih makan adalah 5.000 laki-laki. Laki-lakinya saja. Total bisa 12.000 orang sama anak istri. Cuman modal 5 roti 2 ikan. Tapi karena sikapnya sudah benar. Maksudnya apa sih Bapak Ibu dikasih Tuhan? Mungkin kita mengalami kekurangan. Tapi kalau sikap kita benar dan pengenalan kita akan Tuhan benar, maka kekurangan itu tidak bisa membatasi apa yang kita percaya dan apa yang akan kita dapat. Sudah mungkin kekurangan hari ini? Yes. Tapi miliki sikap Kristus. Menengadahlah ke langit. Bawa itu kepada Tuhan. Dan tidak hanya minta berkat. Ucap berkat pada kekurangan itu. Tokomu lagi dalam kekurangan, bisnismu dalam kekurangan, apapun, speak blessing seperti Yesus. Tidak sekadar tangan di bawah, tapi tangan di atas, speak blessing. Ucap berkat pada usaha saudara. Ucap berkat pada kekurangan saudara. Itu sikap Yesus. Tidak melulu minta-minta, tapi speak blessing. Makanya kan kita suka dilatih di gereja ini. Kita ucap berkat pada tangan kita. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Ah, itu diajarkan tiap minggu. Dilatih tiap minggu menjadi habit, menjadi kebiasaan keluarga besar Rock Balikpapan. Untuk mengucap berkat, tidak hanya minta berkat, speak blessing. Apa saja yang saya buat dengan tangan ini pasti berhasil. Mau berhasil nggak berhasil urusan nanti. Tapi kita punya iman. Kita bawa kepada Tuhan hidup kita. Dalam batasan apa sih? Dalam batasan hidup kita ini, berkat kita ini bukan untuk kita, tapi untuk memperluas kerajaan sorga. Tuhan pasti akan tahu isi hati kita, dia tidak bisa dibohongin. Tapi kalau kita dedikasikan, kita punya hidup, kita punya profesi, kita punya toko, kita punya usaha untuk memperluas kerajaan sorga. Makanya saya bilang ya, jangan cuma bangga kita merasa diberkati, lebih banggalah bahwa kita sudah jadi berkat. Sebab yang diberkati banyak sekali. Dan mungkin mereka dengan senangnya, mungkin kelihatannya mau bersaksi, beda tipis dengan mau pamer memang. Tapi dia merasa puji Tuhan saya diberkati. Tapi tidak banyak yang lebih sadar untuk benar-benar mengerti tujuan dia diberkati. Saya harap kita semua mengerti tujuan kita diberkati. Jadi yang pertama kita belajar sikap Yesus waktu menghadapi kekurangan. Lihat, dia bilang begini, cuma 5 roti 2 ikan, suruh aja pulang. Kamu yang harus kasih makan. Bawa kemari. Wih, sadap. Mari para imam, para suami, mungkin istrimu sedang lemah. Coba ambil sikap Kristus, ya. Sikap Kristus. Ya kelihatan seperti orang gila, ya. Bawa kemari, mari bawa kepada Tuhan dan speak blessing di situ, ya. Bagaimana kita memberkati? Nah, di sini mematahkan kata orang. Kalau berkati itu kira-kira apa yang ada padamu. Betul, saya setuju apa yang ada padamu. Tapi untuk kasus ini, Matius 14, mereka tidak punya. Tapi Yesus bilang, kamu yang harus berkati. Tapi cuma 5 roti. Bayangkan, kalau Yesus jadi gembala hari ini, di Rock Balikpapan, bukan Herol, mungkin lain cerita. Sudah tahu nggak punya, suruh kasih makan. Nggak punya.
punya, cuma 5 roti 2 ikan. Yesus bilang, kamu yang harus kasih makan. Makanya Bapak Ibu ya, jadi murid Yesus memang tidak mudah sebenarnya ya. Kenapa? Karena tidak punya. Kamu harus kasih makan. Terus dia bilang, cuma 5 roti 2 ikan. Akhirnya Yesus bilang begini, oke deh, bawa kemari deh. Bawa kemari. Nah, show time gitu ya. Waktu mereka kasih ke Yesus, Yesus mengangkat menengadah ke langit. Itu sikap yang harus kita teladani. Pandang ke langit. Artinya apa sih? Pandang Tuhan maksudnya. Kemudian bukan pandang untuk meminta. Tapi apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan terlepas sorga. Dia mengucap berkat. Dia melepaskan berkat. Wah, apa yang kau lepaskan ini terlepas sorga. Aku mengucap berkat untuk 5 roti 2 ikan ini. Maka, saudara lihat yang terjadi. Baru, jadi mujizat itu hanya konsekuensi logis dari sikap yang benar. Lagi ini ya, ini Icat akan catat ini ya. Mujizat itu hanya konsekuensi logis dari sikap yang benar. Kalau sikapnya udah benar, mujizat tinggal ngikut. Bagaimana mujizat ngikut kalau sikapnya nggak benar? Haleluya. Sikapnya udah benar. Yesus bawa ke langit, menghadap ke langit. Yesus mengucap blessing. Mujizat 5 roti 2 ikan hanya tinggal mengikuti sikap yang benar. Mari Bapak Ibu, dan sekali lagi ya, sikap yang benar ini maksud adalah berdasarkan firman, bukan ngawur, berdasarkan perkataan firman Tuhan. Makanya kita perlu firman Tuhan supaya kita bisa memperkatakan sesuai perkataan firman, sesuai dengan iman Kristus. Ada yang berikutnya yang kita belajar, sikap Kristus terhadap intimidasi. Lukas 23:33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus itu dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Coba lihat itu. Lihat itu. Yesus mengalami intimidasi. Dia akan disalibkan. Ini sikap dia. Ini sikap Yesus terhadap intimidasi. Ya Bapa, ampunilah mereka. Loh, mereka ini yang mau bunuh dia loh. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sikap. Coba lihat. Kita telah belajar kan ada 5 kekuatan sikap tadi itu. Lihat. Yesus memiliki sikap yang benar ketika dia mengalami intimidasi. Maka yang dia peroleh kemudian apa? Mungkin tidak tiba-tiba dia lolos dari penyalipan. Mungkin enggak. Tapi dia semakin siap menghadapi jalan salib. Kenapa? Dia menyerahkannya kepada Tuhan. Ampuni Tuhan. Maka misi Yesus berjalan dengan baik. Jadi kita sering mengalami intimidasi. Lihat siapa yang intimidasi kita. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ya sudah ambil sikap Kristus. Christ-like attitude ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Jadi tidak mengagetkan kalau mereka sangat tidak rohani. Karena mereka bukan orang yang rohani. Mereka tidak kenal firman. Jahat sekali mereka. Ya harusnya kita tidak kaget. Ya memang mereka jahat. Ada banyak penistaan-penistaan agama yang beredar di Indonesia. Terus salah satu penulis atau salah satu tokoh kritis bilang begini. Cuma ada satu agama yang agamanya dinista bolak-balik, tapi tidak pernah diproses hukum. Yaitu Kristen, Yesus. Sudah dinista bolak-balik, tapi tidak pernah diproses hukum. Kenapa? Karena itu delik aduan. Delik aduan, dan tidak ada orang Kristen yang mengadu penistaan agama. Sekalipun Yesusnya sudah dihina-hina, tidak ada yang mengadu. Itu kata orang itu. Tidak ada yang ngadu. Kenapa? Karena orang Kristen tak ngadu, maka tidak ada kasus yang dibereskan ketika agama Kristen dinista. Misalnya, saya dikasih Tuhan Yesus, sebab memang kita puji Tuhan. Dia bilang begini, karena mungkin orang Kristen sudah diajarin, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Sudah diajar begitu. Jadi waktu agamanya dinista, Tuhannya dinista, ya diam aja, tenang aja. Menurut saya sih, bukan karena kita merasa tidak berdaya. Enggak. Saya mau klarifikasi sikap kita. Karena memang kita memiliki sikap Kristus. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Sudah, that's it. Ampuni aja. Betul gak sih?
Mereka mau menghina Tuhan, mau menghina kepercayaan kita. Nggak apa-apa, sudah. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Beberapa orang yang marah bilang begini, bukan mereka nggak tahu, mereka tahu yang mereka buat. Gitu ya, saking marahnya. Tapi mari kita teladani sikap Kristus. Ampunin Tuhan. Mereka menghina engkau. Mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Nah, gitu kan? Akhirnya apa? Kita jauh lebih tenang, nggak lebih ngotot, nggak lebih jengkel. Coba bayangin orang intimidasi saudara. Kemudian sudah berespon dengan direct, dengan frontal. Maka ya pasti ya kita tidak akan mengalami konflik yang reda. Justru semakin besar konfliknya. Suatu ketika Yesus pun mengalami intimidasi dalam Matius 26 ayat 62. 26, 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan? Coba perhatikan, saya bold, saya tebalin kata tuduhan-tuduhan. Saksi-saksi terhadap engkau besar Yesus? Ditanyain. Engkau tidak mau kasih jawab atas tuduhan itu, Yesus? Ayat 63, lihat sikap Yesus. Yesus tetap diam. Saya garis bawahi. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah, itu saya tebalin, kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ayat 64, Yesus diam apa jawab? Yesus jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Jadi, Yesus tahu kapan diam, kapan ngomong. Itu sikap Yesus terhadap intimidasi. Oke, kapan dia diam? Lihat ayatnya. Waktu tuduhan. Nah, jadi saya bilang buat kita semua, kalau sudah dituduh, ya namanya dituduh. Dihakimin kita. Mungkin kita ikutin Yesus. Diam, itu emas. Sudah dituduh. Kadang-kadang klarifikasi kita sudah nggak penting. Namanya juga dituduh. Jadi kalau sudah mengalami tuduhan, ya ikutin Yesus ya, sikap yang bagus. Diam. Kenapa? Kita mau ngomong juga udah dituduh. Dituduh. Apa? Tuduhan apa? Apa aja? Udah dituduh, udah di label. Nah, karena udah dituduh, Yesus tetap diam. Tapi apakah Yesus selalu diam? Coba lihat ayat berikutnya. Imam besar tanya sama dia, demi Allah itu, katakanlah kepada kami. Nah, disuruh ngomong kan? Katakanlah. Waktu disuruh ngomong, Yesus ngomong gak sih? Yesus ngomong. Jawab Yesus. Engkau telah mengatakannya. Jawabannya pun dibalikin, bijak ya. Apakah engkau Mesias? Kamu yang ngomong. Kamu sudah katakan. Tapi Yesus ngomong. Yesus tahu kapan ngomong, Yesus tahu kapan diam. Nah, dari pelajaran kita belajar kan, Yesus diam waktu menghadapi tuduhan. Karena memang udah dituduh. Udah dihakimin, udah dilabel. Oke. Tapi kalau diajak ngomong, disuruh ngomong, Yesus ngomong. Dan ngomongnya pun tidak frontal. Kamu kan sudah ngomong, kata Yesus. Engkau telah mengatakannya, kata Yesus. Jadi itulah sikap Yesus terhadap intimidasi. Oke, yang terakhir ya. Apa sikap Yesus terhadap kehendak Tuhan? Wah, ini yang paling epik, Matius 26:42. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi sikap Yesus terhadap kehendak Tuhan apa? Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Terhadap firman Tuhan, tidak ada negosiasi. Sempat mau negosiasi, sampai 3 kali dia berdoa, tapi dari ujung negosiasi itu, ya sudah kehendakmu yang jadi. Be it unto me, according to your word. Jadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Itu sikap Tuhan terhadap kehendak Tuhan. Nah, soal dikasih Tuhan keluarga rohaniku, beberapa contoh sudah saya sampaikan tadi, sikap terhadap kekurangan, terhadap intimidasi, terhadap kehendak Tuhan. Itulah Christ-like attitude. Unggul kan? Tapi saya bukan Yesus. Yes, tapi kan ada roh Yesus dalam kita. Jangan rendahkan kemampuan saudara. Saudara harus percaya saudara punya kemampuan Kristus dalam kehidupan saudara. Mari saudara bangkit, ya. Bangkit. Sudah tahu ya, kapan tuh diam, kapan tuh ngomong. Lihat aja ya, kalau saudara lupa di pelajaran, coba replay sebentar ya. Mundur lagi, sikap terhadap intimidasi. Coba lihat di Matius 26 ayat 62. Matius 26:62. Disuruh ngomong, Yesus ngomong. Dituduh, Yesus diam. Karena dituduh. Seperti sudah dihakimin.
Oke, saya selesai dengan 3 sumber sikap yang benar. 1, untuk bersikap sesuai dengan sikapnya Kristus, kita harus punya firman dan hadirat Tuhan. Karena sekali lagi sikap Kristus itu menyatu dengan perkataan Kristus. Jadi kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita tidak bisa memiliki sikap Kristus. Milikilah firman Bapak Ibu dan tinggallah di hadirat Tuhan. Sudah akan mengalami ketenangan. Pergumulan apa Anda hari ini dalam terus berjalan bersama dengan Tuhan? Kelelahan, intimidasi, coba milikilah firman supaya Anda tahu apa yang harus Anda perkatakan dalam pergumulan saudara. Milikilah hadirat Tuhan supaya ada ketenangan di sana. Kita percayakan hanya dalam hadirat Tuhan ada damai, ada sejahtera, sukacita, ada tuntunan, ada keyakinan dalam hadirat Tuhan. Sumber yang kedua untuk bersikap benar adalah tuntunan Roh Kudus saat berjalan. Ingat, Holy Spirit is so real, Holy Spirit consciousness. Kita harus memiliki kesadaran akan Roh Kudus. Jadi waktu kita berjalan, kita harus memiliki kepekaan pada tuntunan Roh Kudus. Nah, waktu kita di hadirat Tuhan, kita semakin melatih, mempertajam telinga rohani kita. Waktu Roh Kudus sedang melatih kita untuk pada hal-hal kelihatannya kecil, untuk mungkin peduli sampah, peduli hidup bersih. Untuk hal kecil Roh Kudus bilang, coba cium istrimu, cium suamimu, cium anakmu, misalnya gitu. Atau say hi, say hello, berkati ini dan seterusnya. Itu latihan-latihan kecil yang Roh Kudus sedang stimulus di dalam diri kita untuk kita belajar mendengar Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bilang stop, Roh Kudus bilang maju, Roh Kudus bilang apa? Beli nasi bungkus, bagi kepada apa? Satpam di kantor kita waktu mau pulang, nasi padangnya biasanya beli 1, sekarang beli 2, waktu mau pulang kasih sama si Satpam misalnya. Roh Kudus ngomong begitu, hal-hal kecil yang akan menentukan kita untuk mendengar hal-hal besar dalam hidup kita suatu hari kelak. Ya. Yang ketiga, sumber untuk bersikap benar adalah lingkungan iman yang sehat. Kita punya firman, kita punya hadirat Tuhan, kita punya Roh Kudus untuk menuntun kita, tapi kita punya saudara seiman yang kasat mata, yang terlihat, lingkungan iman yang sehat. Itu ada di KK, ya, ada di Komsal, lingkungan iman, teman segereja. Mari, jangan mau sendiri, ya, karena waktu kita sendirian berbahaya ya, kita rentan untuk bisa jatuh. Bapak yang dikasih Tuhan, inilah 3 sumber untuk memiliki sikap Kristus. Kita memiliki firman, memiliki hadirat Tuhan, tuntunan Roh Kudus, dan lingkungan iman yang sehat. Punya keluarga rohani, di mana kita sharing, bisa kasih peneguhan sama kita, dan seterusnya. Baiklah, Bapak yang dikasih Tuhan, teruslah berjalan, milikilah sikap Kristus, bukan cuma sekedar sikap positif, bukan cuma sikap yang benar, tapi sikap Kristus. Nah, untuk memilikinya, mari kita terus memiliki firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Maka kita akan lihat, kita akan berjalan di jalan Tuhan dan menggenapi semua yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Selamat menang bersama dengan Tuhan dan selamat berjalan di dalam keserupaan Kristus. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Sekaligus kita siapkan perjamuan kudus ya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka tangan di hadapan-Mu Tuhan, minta kemurahan-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan, kami butuh anugerah-Mu Tuhan, untuk kami senantiasa memiliki sikap Kristus, yang bukan cuma sekedar sikap yang benar atau sikap positif, tapi keserupaan Kristus, respon Kristus, sehingga ketika kami mau mengendalikan kehidupan kami, mau memutar setir kehidupan kami, sebelum kami melangkah ngegas, kami sudah menentukan arahnya, dan arah yang benar sesuai dengan keteladanan Kristus yang kami coba hidupi. Bapa, meteraikan firman-Mu, kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Suci kuduskan roti dan anggur, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di rumah masing-masing, kami akan mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap perjamuan kudus, mari katakan sama-sama, amin. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih, firman-Nya sudah menguatkan setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami hari demi hari Tuhan, kami berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami akan berjalan semakin kuat Tuhan, melewati hari-hari kami Tuhan. Kami mengucap syukur, sebentar kami akan perjamuan Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut perjamuan pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah,
silakan persiapkan roti dan anggur. Imam-imam yang sudah persiapkan silakan melayani anggota keluarga yang lain. Kita lakukan perjamuan ini untuk mengingatkan kita akan 3 hal ini. Kita baca sama-sama saudara bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita angkat roti kita melebihi kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang dengan tangan kanan kita ini adalah benar-benar tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya saudara, dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita di atas kepala. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa cawan yang kita pegang di tangan kanan kita itu adalah benar-benar darah Kristus? Kita minum dengan percaya saudara dalam nama Yesus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami dalam perjamuan kudus ini. Biarlah itu semua memeteraikan setiap firman yang kami dengar Tuhan, dan setiap komitmen yang kami buat pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita berdoa syafaat saudara, kita berdoa, mari kita angkat tangan kita bersyafaat bagi Indonesia. Kami berkati Indonesia Tuhan, kami perkatakan Tuhan shalom bagi Indonesia Tuhan. Kami berkati pemerintahan kami Tuhan, berkati Pak Presiden, Wakil Presiden Tuhan. Berikan dia hikmat, berikan kesehatan yang sempurna bagi dia dan keluarganya Tuhan. Para menteri Tuhan, semua yang membantu Tuhan, aparat Tuhan, TNI Polri Tuhan, berkati Tuhan. Tuhan yang memimpin mereka Tuhan, berikan kebijaksanaan bagi mereka dalam menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Kami juga berkati Kota Balikpapan. Kota Balikpapan kami perkatakan juga penuh damai sejahtera Tuhan. Keamanan, perlindungan Tuhan atas Kota Balikpapan kami berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kita angkat handphone kita saudara. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Bukan karena Engkau kekurangan, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami mengembalikannya, kami mempersembahkan segala persembahan ini Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini saudara. Kita bangkit diri di rumah saudara masing-masing. Kita buka kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kami percaya beriman kepadamu Tuhan bahwa kehendak-Mu Tuhan kami semakin naik dan tidak turun Tuhan. Menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Diberkati kami waktu kami masuk, waktu kami keluar Tuhan. Bahkan dengan mulut kami imani, kami bahkan bisa berkata kepada dua tangan kami ini. Ayo kita ucapkan sama-sama 3 kali saudara bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terima berkat Tuhan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Segenap jiwa dan pengharapan
selalu